hari di Pagi-Pagi Ambyar ada Mama Sri Rubianti dan juga Raina. Selamat pagi Mbak Sri dan juga Raina. Iya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Sebelum menceritakan tentang permasalahannya ya, karena ini saya lihat Mbak Sri ini memposting tentang podcastnya bersama dengan Uya Kuya ya. Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu nggak sih, ini Raina ini kenapa diagnosanya? Waktu itu 2 Juli 2022 itu gagal ginjal. Awalnya kan belum naik kasusnya ya. Jadi waktu itu demam di rumah. Terus saya bawa ke puskesmas. Niatnya mau menyembuhkan si demamnya. Ya. Nah terus dibawa, dikasihlah obat paracetamol cair. Udah dikasih beberapa hari kemudian kok timbul yang lain gitu. Jadi bukannya sembuh dari demamnya, ada keluhan lain gitu. Jadi karena agak parah waktu itu kondisinya, makanya ada mimisan juga. Terus dibawalah ke Rumah Sakit Polri. Nah di Rumah Sakit Polri dirawat selama 8 hari. Bukannya membaik malah makin parah. Akhirnya dilepas rujuk dari sana. Saya bawa ke rumah sakit lain dan ternyata emang udah gagal ginjal gitu. Baik, imbasnya ke fisik dari Raina tuh apa saja yang dirusak atau imbas dari obat tersebut ke Raina? Jadi kan waktu itu saya belum tahu kan ada kasus obat sirup yang emang berbahaya pada saat itu 2022 dan Juli 2022 itu saya berobat dan Agustus karena saya bingung karena anak kecil gagal ginjal itu kan saya juga bingung kan kenapa sih tiba-tiba jadi gagal ginjal padahal awalnya kan hanya demam kan. Nah terus di Agustus saya posting di Facebook, maksudnya ada nggak sih di luar sana yang emang kejadiannya sama kayak gini gitu. Terus Oktober 2022 itu ternyata BPOM narik-narikin obat sirup yang emang lagi bermasalah. Baik, dan ternyata obat tersebut dinyatakan bermasalah. Bermasalah. Oke, Mbak Sri mohon maaf kalau boleh tahu apakah memang kondisi fisiknya Raina ini sebelum mengkonsumsi obat? Sebelumnya anaknya sehat, bisa melihat, bisa mendengar pada saat itu, dan setelah kejadian gagal ginjal dan harus rutin cuci darah, dia dampaknya jadi penglihatannya terganggu sama pendengarannya juga terganggu. Baik, penglihatan terganggu, pendengaran terganggu. Masih cuci darah? Alhamdulillah kalau sekarang udah enggak. Oke. Jadi cuci darahnya berjalan 8 bulan 2 minggu kurang lebih. Baik, penglihatannya berapa persen? Penglihatan kurang lebih 30%. Pendengaran? Kalau pendengaran tuli berat. Oke. Berbicara? Berbicara belum, karena kan pada saat sakit itu usianya 10 bulan. Baik, umur berapa sekarang? Sekarang mau 4 tahun. Baik, sampai 4 tahun. Sekarang 4 tahun ya. Kemudian akhirnya podcastlah bersama dengan Uya Kuya. Iya. Saat itu apakah Mbak Sri yang menghubungi Uya Kuya atau Uya Kuya atau timnya yang menghubungi Mbak Sri? Timnya yang DM waktu itu. Timnya yang DM terus lanjut di WA. Terus janjian dikirim Sherlock rumahnya. Terus ya udah datang ke sana. Baik. Janjian podcast. Baik, Mbak Sri maaf izin kalau boleh ya kita mau ajak Raina sebentar, boleh? Kita izin. Mbak maaf, boleh dibantu? Ya, jalan. Untuk kenyamanan Raina Sobat Ambyar ya. Terima kasih Mbak. Oke, jadi akhirnya DM-an sampai akhirnya datanglah ke tempat kediaman Uya Kuya. Ya. Jam berapa diminta datang? Janjiannya 8:30 malam. Malam. Ya. Oke. Kemudian Mbak Sri sampai di sana. Sampai sana ternyata masih ada yang podcast nih ngantri karena masih ada yang podcast. Saya tunggu di lobi. Terus Jam berapa Mbak kira-kira di podcast? Jam 9 lebih lah. Jam 9. Sampai jam? Sampai jam kurang lebih jam 10-an. Oke. Mbak Sri ini akhirnya posting lah di media sosial. Yang Mbak Sri keluhkan tuh apa sebetulnya?
yang terkait dengan podcast Uya Kuya? Waktu itu kan saya podcast bersama beliau itu mulainya Februari 2025. Oke. Yang bareng sama saya pada saat itu udah tayang 5 hari kemudian. Nah, kok podcast saya 4 bulan, 5 bulan saya tungguin nggak tayang-tayang. Oh, oke. Narasumber yang di malam yang sama datang bersama dengan Mbak Sri, Iya, dia sudah tayang podcastnya. tayang. Kalau yang Mbak Sri kok nggak tayang-tayang? iya saya gitu. tungguin kok 5 nggak hari tayang-tayang. kemudian yang pertama ya. Oke. Sudah Mbak Sri nanya nggak kenapa nggak tayang punya saya? Waktu itu nggak nanya, biasanya kan emang kalau udah tayang kan saya di-share gitu lewat ini krunya, nggak ada share ini gitu, nggak ada dan Mbak share, nggak saya tanya juga. nggak nanya juga. Terus ya saya pikir ini sama-sama Komisi 9 memang nggak tayang gitu, saya pikir gitu. Ya udah mungkin emang nggak tayang, Tapi nggak nanya kenapa nggak tayang gitu? nggak nanya, Oke. Ke timnya pun nggak nanya? enggak. Oke. Selain dengan tidak tayangnya konten Mbak, apalagi yang Mbak keluhkan sebetulnya? Sebenarnya emang dari 2022 itu sejak kejadian itu, memang waktu itu Desember 2022 udah udah Komnas Perlindungan Anak dan lain-lain tuh berdatangan untuk wawancara juga beberapa gitu. Jadi kayak ya udah kayak terlewatkan gitu aja Tidak gitu. ada solusi buat si kecil. Iya betul. Sedangkan pengobatannya Sedangkan Mbak ini kan sebenarnya ingin menuntut gitu kan, ingin menuntut haknya. Kok bisa anak aku bisa jadi kayak gini gitu maksudnya iya kan? harusnya. Atas terjadi karena obat-obat itu. Nah setelah waktu itu Raina mungkin viral juga di 2023 ada anggota DPR yang emang nanyain, emang belum turun bantuan ya Bu dari pemerintah, beliau bilang. Terus Tahun 2022. 2023 Desember 2023 saya ditanya tuh ada salah satu anggota DPR, terus saya bilang memang belum dapat, sampai saya pun saya berani jamin itu belum ada bantuan, saya Jadi bilang selama ini gitu. pengobatan pun berarti pengobatan dari biaya sendiri. Sendiri, Oke. kompos dan lain-lain itu sendiri. Padahal setelah BPOM mengeluarkan obat yang Rilis emang semua yang bermasalah tidak boleh, itu, obat yang bermasalah itu kan harusnya per data Kemenkes dilihat nih data anak-anaknya kan ada di Kemenkes. Oke. Coba kok Oke. Mbak Sri tapi sempat ada komunikasi sama BPOM nggak? nggak ada. Nggak ada ya? BPOM pun tidak menghubungi ya? Dan akhirnya di Januari 2024 itu turun bantuan Dari? dari Intinya dari pemerintah. dari pemerintah perwakilan. Bantuan untuk pengobatan anak Iya, sebesar 60 juta rupiah. 2024. 2002. Januari 2024. Oke, baik. Kita mau kasih lihat ini ada postingan Mbak Sri ya. Katanya wakil rakyat masa anak 3 tahun diundang podcast jam 9 malam pulangnya enggak dikasih ongkos, mana podcastnya gagal tayang pula. Anak 3 tahun diundang podcast jam 9 malam, pulangnya nggak dikasih ongkos. Mana podcastnya gagal tayang. Ada 3 poin sebetulnya ya. Iya. Ini maksudnya adalah tertuju ke Iya kan saya pikir dengan diundangnya akan tayang dan pihak terkait melihat gitulah ada korban yang emang membutuhkan gitu. Cuman ini kan wakil rakyat, saya diundang podcast malam-malam agak kecewa juga gitu. Ini nggak tayang gitu. ya nggak tayang. Terus Mbak merasa bahwa kok aku nggak dikasih Akomodasi. uang transport. Iya, sebenarnya nggak mempermasalahkan itu yang awalnya saya itu. Yang penting tayang. Yang dapat- penting bisa dapat tayang bantuan itu akhirnya. iya itu Tapi sebenarnya. ternyata yang membuat Mbak kesel sudah nggak ditayangi terus nggak dapat uang transport. gitu. Iya itu. Akhirnya Mbak buat status seperti itu. Iya. Ini statusnya Mbak bikin kapan? Baru beberapa hari, 5 hari kalau nggak salah. Baru 5 hari yang Setelah lalu. kejadian kemarin yang lagi rame-rame tentang DPR. Sebenarnya sebelum rame itu saya emang udah Pernah speak bikin. up, pernah bikin. Oh pernah bikin Cuman status. Pernah bikin. Maksudnya bikin status nyentil bahwa aku kok nggak dikasih transport. Iya, gitu. kok udah 4 bulan nggak tayang, saya pikir gitu. Oh bukan mungkin masalah transportnya. Bukan pertamanya Terus tapi dari pihak dari pihak
kru sana, saya ditelepon terus tuh, saya angkat katanya masih dalam proses kata gitu. Terus Bos Uya kan masih ada rapat dan lain-lain gitu. Oke. Tapi Mbak nggak nanya sih ya, maksudnya kenapa nggak tayang segala macam itu? Saya nggak nanya, saya pikir kan otomatis ya krunya biasanya kalau ada tayangan tuh biasanya. Tapi kita juga nggak tahu ya, mungkin itu ada pertimbangan kenapa tidak ditayangkan. Kami pun juga ya bingung ya kenapa tidak ditayangkan ya. Kalau masalah ongkos ya itu balik lagi. Tapi kalau ngomongin podcast nggak semua narsum dapat transport ya. Cuman ya balik lagi kebijaksanaan aja sebetulnya. Cuman pada akhirnya ini banyak yang berkomentar. Kita mau hasil komentarnya ya. Gue kerja di Blok M Plaza, zamannya hipnotis yang ada Sheripa. 2010 dia makan di tempat gue nggak mau bayar. Katanya gue kan artis, seharusnya kalian senang didatengin artis. Manajer tempat gue nggak terima, tetap minta bayar. Mana yang makan Uya doang. Krunya duduk sambil ngerokok, banyak lagi. Padahal di mall, banyak lagi. Padahal di mall, petantang petenteng banget sumpah. Waktu zaman-zaman hipnotis 2010 bapakku jualan di Ancol yang harusnya bapakku bisa ngelayani pembeli. Tapi ini diajak buat acara hipnotisnya dia. Di setting diajak ceritanya. Bapakku ditanya-tanya. Dari A sampai Z. Iya dari A sampai Z gitu ceritanya. Bapakku ditanya-tanya. Tanya dihipnotis padahal lu settingan. Assalamualaikum. Giliran udah selesai dia bayar yang dimakan dia. Jadi selama waktu buat acara dia syutingan video buat acara dia dan dengan bapakku. Bapak nggak ditambahin jadi yang bayar dia cuman makan dia satu piring. Katanya temanku yang podcast di sana cuma dikasih ongkos 300.000. Dia pulang pergi dari Bekasi podcast lebih dari 300.000 loh. Mana AdSense-nya masuk ke Uya gede. Terus ada lagi? Mbak Sri, maaf saya mau nanya. Apakah setelah datang ke tempatnya? Belum tentu tahu ya. Ya kalau ngomongin AdSense, berapa sih AdSense paling ya? Iya betul. Tapi kita lupakanlah AdSense ya. Gini, kalau ngomongin soal podcast ya, setelah datang ke podcast tayang atau tidak tayang. Tapi setelah datang ke podcast itu, apakah ada yang menghubungi entah dari Komisi 9 ya? Komisi 9 ya guys? Komisi 9 ya. Apakah ada yang menghubungi dari Komisi 9? Ya. Atau yang menghubungi dari BPOM? Atau yang menghubungi dari Kementerian Kesehatan? Ya, atau mungkin ada menghubungi lagi dari krunya Papi Uya? Nggak ada. Jadi setelah podcast ya udah selesai. Tidak ada yang menghubungi dari Komisi 9, Kementerian Kesehatan, BPOM, tidak ada? Tapi kan sudah ada katanya ketika tahun di 2004 bulan Januari kan dapat bantuan dari pemerintah. Nah itu dia sebenarnya mungkin tidak ditayangkan tapi maksudnya sudah ada tindakan dari pihak pemerintah untuk membantu walaupun mungkin terlambat. Ya kan Mbak ya? Iya. Benar kan tahun 2004 Januari mendapatkan bantuan dari pemerintah. 2022 turun bantuannya 2024. Dari tahun 2022 turun bantuannya 2024. Iya benar. Jadi udah setahun lebih baru turun setelah. Padahal itu tidak ditayangin. Ada tayangannya di Kemenko. Oh, bukan maksudnya punya Papi Uya tidak ditayangin. Oh enggak. Oke. Baik, harapannya apa? Kita berharap pasti Raina semoga keadaannya bisa jauh lebih baik. Tapi secara tidak langsung bisa aja ini dari Papi Uya juga kan, maksudnya dari untuk membantu dengan di belakang ya? menjembatani gitu loh. Saya pikir begitu sepertinya. Ya, tetap harus positif thinking ya. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Cuman kan ya saya pikir kok tayangannya nggak tayang gitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Kita kan nggak tahu juga ya. Bisa jadi. Tapi seenggaknya dengan Mbak duduk di sini kita bantu semoga pihak terkait yang sedang menyaksikan bisa lebih perhatian juga ya. Betul. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Pastinya juga untuk BPOM. Dan pemerintah untuk segera cepat tanggap. Ya. Dan semoga buat Raina bisa lebih baik keadaannya. Dan juga Mbak diberikan ketabahan kesabaran untuk bisa melewati ini semua. Amin. Semangat ya Mbak Sri ya. Semangat. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Dunia sering tak mudah.
Geger. Terima kasih Shannon. Thank you. Terima kasih so much. Bapak terima kasih. Ibu Sonya terima kasih. Terima kasih ya. Baik-baik. Mbak Sri terima kasih ya Mbak. Semoga Raina semakin sehat ya. Amin. Nah, dan ini juga menjadi pelajaran buat kita untuk berhati-hati, untuk tentu saja melihat apa obat-obat yang berbahaya dan pastinya juga menjadi pelajaran buat kita semua ya. Tidak semua obat itu aman dan juga kita juga yakin bahwa BPOM sedang berbenah diri untuk melihat apa obat di pasaran sana yang tentunya dirasa tidak baik dan juga berbahaya. Tapi ada satu obat yang memang dirasa begitu mahal di masa-masa seperti sekarang. Obat yang begitu mahal adalah rasa tenang. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Update. Ya, Ger. Manusia keluar